Ntar belum ada yang nonton. Minum dulu dok. Oh, minum dulu ya. Ini adalah live pertama lagi. Kan kalau live pasti bakal keulang kan? Apanya? Rekamannya. Iya, bisa dilihat. Tuh ada yang nonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada 8 orang yang nonton dok. Ada 8 orang, 11 orang. Cepet banget ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang ada di kantor apa dok? Di kantor Moze Indonesia. Saat ini saya kedatangan tamu seorang dokter apa dok? Ya, saya dokter ya? estetika. Dokter estetika. Namanya Dokter Matt. Silakan perkenalkan diri dokter. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat siang menjelang sore. Perkenalkan saya dengan Dokter Ahmad. Nama bekennya Dokter Matt biar mudah dipanggil. Saya adalah teman seperjuangannya Mbak Dini. Teh Dini dong. Teh Dini, Teteh, Kakak Dini. Oke. Ya, jadi kita angkatan 29 lah. Ya, kita sekelas. Ini hasil dari saya belajar sana sini terus di Darwis. Wadah, Darwis. Bukan sama dokter Matt di GBC. Aduh, ada banyak guru, ada Mbak Junior merah. Oke, saya sekarang mau bahas tentang apa dok tadi tuh dok? Oke, jadi kita ngobrol, ternyata udah lama, ternyata pas tadi ngobrol Mbak Dini itu baru melahirkan. Ya, tadi saya tuh ngeluh ke dokter gini dok, kalau mungkin kalau di Facebook nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya di sini abaikan muka panda karena saya memang begadang setiap malam. Ini ada apa namanya Bintik-bintik dok? hitam. Sebenarnya sih tidak seglowing di foto-foto ya karena mungkin saking canggihnya HP. Ini sebenarnya ada dokter kelihatan titik-titik hitam betul. Tipis, memang tipis, nggak begitu kelihatan, memang sedikit pudar tapi masih kelihatan ada. Nah, boleh dong dok tipsnya gimana buat ibu-ibu, terutama saya yang punya anak banyak ya, garis bawahi punya anak banyak yang udah emak-emak gitu, biar mukanya tetap glowing. Ya, jadi tema kita saat ini adalah bagaimana wajah Anda tetap glowing, sehat walaupun Anda habis melahirkan. Ya, betul. Betul, karena biasanya kan orang habis melahirkan kan udah mohon maaf melar, ya kan, wajahnya kusam, kemudian juga kendor dan juga banyak flek-flek hitam. Nah, itu namanya teteh, itu yang disebut dengan freckles. Tapi sih kelihatan nih freckle-nya tuh. Oh, oke. Ya, jadi itu ada namanya freckles teh. Tapi minta digaris bawahi ya dok ya. Saya minta tipsnya yang tidak mahal. Oke, tidak untuk mahal emak-emak betul. ya. Untuk emak. Maksudnya ya untuk kita lah, untuk mama jangan disamakan dengan artis-artis ya glowingnya. Jadi kasih tanda batas gitu ya, jangan yang mahal. Oke dok. Oke, sip. Jadi mungkin saya bakal bahas dulu. Pertama tuh sebenarnya apa sih? Ya kan? Apa itu? Kemudian yang kedua, kenapa bisa terjadi seperti itu? Terus yang ketiga, lalu bagaimana nih kalau udah terkena atau misalkan sudah punya keluhan seperti itu, harus ngapain sih? Kayak gitu kan, mulai dari yang paling sederhana sampai ada yang paling maksimalnya seperti apa. Oke, udah banyak ya? Kalau ada temen-temen yang mau nanya juga boleh. Boleh, nanti langsung ya. Kalau dokter punya produk? Ada, kalau aku ada produk, aku namanya Dr. Matt Skincare. Cuman di sini jujur, tadi aku nggak jualan produk ya. Pas awal aku ngobrol, tadi aku silaturahmi, sudah lama nggak live, dan juga sudah lama tidak bertemu ya Mbak Dini ya. Kebetulan udah lama banget. Kebetulan dulu ketika saya mau develop produk kosmetik itu dulu curhatnya juga sama Dr. Matt. Waktu saya awal-awal masuk kuliah fashion. Betul, ya, kita ketemu di kampus ya waktu itu udah setahun yang lalu lah setahun yang lalu. Jadi memang Medzen ini sebelum sekarang launching itu sudah jauh-jauh hari saya punya cita-cita itu dan sudah pernah curhat sama dokter juga. Iya. Nah, lanjut dok. Oke, sip. Yang pertama adalah kita bahas tentang apa itu yang tadi keluhan Teh Dini. Itu disebut dengan freckles teh. Freckles itu adalah bintik hitam yang terjadi biasanya adalah akibat faktor hormonal. Makanya sering terjadi. Dok, ada telepon dari ya? Sayang namanya. Oh iya. Istri saya ada. Bentar ya. Oh, mataku ya Allah. Udah.
Bentar ya. Hai Lenny. Ya Allah, mata panda, aku ngantuk aslina. Saya ada di kantor dari pagi ini, setelah tadi hunting kain dulu. Halo Mbak Ani. Oke, sip. Sebelum istrimu manggil. Oke, jadi pertama kita bahas dulu tentang apa itu. Jadi freckles adalah bintik hitam yang terjadi seringnya ada yang mulai dari genetik dari waktu kecil, yaitu, dan juga ada yang sifatnya karena hormonal. Maka dia sering muncul adalah pada saat hamil ataupun setelah hamil. Karena pada saat kondisi hamil itu terjadi lonjakan hormonnya juga. Sama setelahnya juga. Karena orang habis melahirkan, itu yang kadang-kadang pas hamil nggak ada muncul deh. Tapi setelah melahirkan dia ada. Gitu. Dan bintik-bintik hitam tersebut ternyata nggak cuma jadi freckles, ada yang di bawah mata. Ya, ini. Betul. Ada yang dia kloasma yang bulatan seperti itu. Kayak tompel. Kayak tompel, betul. Itu adalah faktor-faktor yang terjadi adalah akibat faktor hormonal. Dok, beda tahu dokternya dari Sukabumi kan? Sukabumi. Tahu kokoloten. Tahu. Nah, itu ya. Sip. Kokoloten. Betul. Jadi iya. Secara mudahnya adalah satu, flek itu ada yang sifatnya bintik-bintik. Ada yang sifatnya bahasa Sunda namanya ngajeblak. Ngajeblak itu yang disebutkan melasma. Ngajeblak gitu. Jadi biasanya gede kayak begini, gitu. kayak tompel. Tapi ada juga yang dia karena biasanya sifatnya habis beres melahirkan. Nomor 2 lain, nomor 4. Apa itu? Ini lip mat. Aku lagi pasukan. Oke. Ya. Aku jadi lagi hamil. Oke, jadi itulah penyebabnya. Karena kebanyakan itu. Ya, betul. Tapi ini Dok, munculnya tuh sebenarnya sudah lama. Cuma memang saya kan orangnya nggak make up. Nggak make up dan nggak merawat diri. Baru merawat ini 4 bulan ke belakang karena memang saya dapat produk yang harus saya uji coba sendiri gitu. Jadi sebelumnya saya pulang dari Filipina dan panas-panasan selama seminggu. Nah itu sampai sekarang mungkin didukung dengan hamil pula, lalu melahirkan mungkin ya. Nah sampai sekarang nih masih ada. Betul. Jadi kan memang kalau ini masuknya apa Dok? Plasma apa tadi mel? Sorry teh. Ya, jadi kalau misalnya ada kasus yang seperti ini, sebenarnya kalau lihat lebih jauh, ini sebenarnya udah efeknya dia udah kombinasi. Mulai dari bintik hitam sampai kalau misalnya dipakai zoom, itu dia udah ada kayak melingkar gitu, buletan. Itu ada melasmanya namanya, kayak gitu. Terus harus diapain? Oke, jadi yang pertama itu adalah mulai dari yang paling standar ya, yang paling murah meriah. Biasanya ada mulai dari nutrisi dari dalam dulu, yang paling standar. Mulai dari kita banyak makan kandungan vitamin C. Oh iya. Vitamin C, high dose vitamin C, kemudian high dose. Betul, A dan C. Maksudnya high dose itu artinya adalah yang kita ngambil dari buah-buahan. Jadi kalau paling mudah itu saya patokannya mudah adalah warna. Pada saat kita dalam satu hari makan apa itu? Punya flek dari kecil apa tadi. Itu kan freckles yang tadi ya. Nanti saya jelasin lagi ya. Terus? Oke, jadi biasanya kita bisa mulai dari nutrisi dengan 5 warna atau 3 warna dalam satu hari. Karena makanan yang ada 3 warna itu maksudnya merah, sayurnya kuning, gitu. hijau. Itu mudah. Itu udah pasti high antioksidan. Itu cara mudahnya. Kok baru tahu? Iya betul. Jadi beberapa ada pola diet di Amerika, beberapa yang menggunakan pola namanya five color. Itu yang paling mudah ya. High antioksidan. Gitu. Misalkan merahnya bisa dari buah bit lah, mau dari wortel kah, bisa nanti dari jeruk ataupun misalnya mangga. Pokoknya 3 warna. 3 atau sampai 5 warna. Buah aja apa sayur? Bisa kombinasi. Misal brokoli, wortel, sama apel tuh 3 warna. Paling simpel. Disatuin. Bukan satuin, ya pisah-pisah dalam sehari. Pokoknya dimakan dalam sehari ya. Jadi dengan pola makan seperti itu udah pasti high antioksidan. Dan kita tahu vitamin C itu bisa merangsang kolagenisasi dan juga dia dapat menyamarkan dari yang flek hitam tersebut dari dalam. Yang pertama itu ya. Nah, yang kedua adalah beberapa mungkin sering pakai masker ya. Masker strawberry diparut-parut lah apalah dan lain-lain. Betul. Yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah tidak semua masker alami itu cocok buat kulit Anda. Oh, jadi tadi makanan yang pertama, yang kedua masker. Betul, ini yang paling alami, yang paling standar. Masker yang paling biasanya efeknya resikonya lebih kecil itu jangan jeruk nipis ditempelin ya. Itu jangan pernah. Paling enak itu biasanya strawberry. Oh iya. Masker strawberry itu biasanya sifatnya
Ya biasa kita blender, bejak-bejak. Kalau misalkan mau kayak masker beneran bisa campur kayak Havermouth. Oh ya, lengket ya. Havermouth kayak itu, tambah air itu kan jadi itu udah lumayan tuh. Kasih stroberinya, terus dimakan pakai susu. Kalau itu mah jadi makanan. Atau kalau misal kita beli yang di pasaran tuh kan banyak tuh yang rasa stroberi, buah-buahan itu yang langsung ditempel kayak topeng. Iya, itu juga bisa. Oke, itu juga no problem, itu bisa seperti itu. Carilah yang sifatnya adalah high antioksidan. High antioksidan itu biasanya vitamin A, vitamin C, kandungannya adalah vit C, A dan E biasanya. Tiga hal itu. Oke. Kemudian berikutnya adalah baru mulai perawatan. Carilah krim kalau buat ibu hamil yang terhindar dari hidroquinone, tretionin dan steroid. Itu biasanya ada di racikan. Tapi ulang dok. Oke, ada 3 biasanya. Hidroquinone. Itu mah udah sering ya. Betul. Tretionin dan steroid. Jadi kita baca ingredientnya jangan sampai nggak akan ada itu. Itu ada biasa di krim racikan. Oke. Biasanya beberapa. Krim racikan tuh biasanya keluarnya dari dokter-dokter ya. Betul. Itu kita tidak boleh gunakan pada orang-orang lagi ibu hamil atau menyusui kurang dari 6 bulan. Oh iya. Maka biasanya saya gunakan preparat yang sifatnya ada tranexamin. Asam tranexamat itu penelitiannya adalah dia itu bisa setara dengan hidroquinone, tapi alami. Lebih aman. Jadi biasanya preparat kemarin kan tadi nanya kira-kira bakal apa yang saya kasih buat teteh, pasti saya kasih yang sifatnya tranexamin. Tapi memang sifatnya kita tuh harus oles tipis dulu agar ketahuan karena kan dia sifatnya iritatif juga. Tapi efek alami yang kuat yaitu. Jadi awalnya tester dulu, coba tipis-tipis dulu gitu. Pasti selalu. All produk kan seperti itu. Terus kira-kira bisa kelihatan perubahannya berapa lama? Kalau misalkan karena dialami, sifatnya bisa 1-3 bulanan. Oh, berarti nanti saya harus foto before after ya. Biasanya dia seperti itu 1-3 bulanan. Nah kemudian juga nanti bisa mengkonsumsi yang dari dalam yang kemarin saya bilang. Disambil. Betul. Astaxanthin dan glutathione itu bagus. Cuma memang astaxanthin. Jadi gimana dapetinnya? Oke, astaxanthin nanti aku kirim ke teteh. Oke, gitu. Jadi astaxanthin itu banyak yang dia itu, saya jujur saya nggak suka pakai banyak terlalu obat. Maka saya pakai beberapa preparat yang sifatnya satu tapi bisa ngikutin semuanya. Jadi kalau teman-teman baca atau searching di Google, astaxanthin itu kekuatannya 1200 kali lebih kuat daripada vitamin C. 1200 kali teh. Tapi aman. 660 kali lebih kuat daripada vitamin E, tapi aman. Tapi aman buat ibu hamil dan menyusui? Oke, ibu hamil tidak disarankan, ibu menyusui mungkin masih bisa. Oh, ibu menyusui masih bisa. Masih bisa, tapi dengan dosis yang memang. Itu bisa kita dapetin di mana dok? Kalau teman-teman mau? Betul, nanti kalau misalkan mau, nanti di pasaran tapi ada ya? Kalau itu nggak ada. Oh, nggak ada. Jarang. Astaxanthin ada kalau di pasaran, dia banyak. Tapi yang astaxanthin dan glutathione astaxanthin dan glutathione itu jarang sebenarnya. Adanya di mana? Kalau di luar negeri barangkali. Saat ini astaxanthin dan glutathione selalu terpisah teh. Oh, nggak ada yang nyatu. Nggak ada yang nyatu. Teman-teman cari aja beberapa merek. Itu biasanya astaxanthin mulai dari 2 mg, 4 mg sampai 6 mg paling maksimal. Glutathione itu yang paling banyak banget tuh. Glutera dari 250 mg sampai 500 mg. Oral apa? Oral. Tidak boleh suntik sama sekali. Obat ya? Gitu. Kayak obat yang diminum, betul. Aku hese minum obat. Jadi seperti itu. Jadi beberapa preparat yang paling disarankan adalah seperti itu. Dan yang paling penting adalah jangan lupa sunblock. Itu yang paling penting. Sunblock, sunscreen ya? Sunscreen. Jadi tadi 3 tuh dok. Paling standar sih itu. Tadi yang pertama itu kita yang antioksidan. Antioksidan tinggi. Mulai dari nutrisi. Buah 3 warna tadi. Buah 3 warna. Yang kedua masker. Yang ketiga tadi pakai krim. Krim yang sifatnya aman. Tranexamin ya. Masih ada nggak yang berikutnya? Sebenarnya banyak. Kalau yang selanjutnya pasti adalah standar pembersih. Dan pada beberapa yang dibutuhkan baru laser. Gitu. Laser yang digunakan adalah laser flare atau yang kita sebut kalau nama jenis lasernya adalah Endiak laser. Endiak laser. Di mana itu dok? Nah kalau itu ada di klinik saya. Oh ya. Oh ya, saya lupa. Dokter ini punya klinik ya dok ya? Betul, saya dokter ini ada klinik di Sukabumi. Nama kliniknya apa dok? Dr. Med Skincare itu ada di Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 24.
Itu berarti kita bisa perawatan di situ ya untuk apa namanya laser ini. Perawatan laser itu bisa. Nah, jika teman-teman dari Sukabumi. Saya penasaran gini dok, kan tadi bentuknya kata dokter ada yang titik-titik, kokoloten tehnya, ada yang bintik-bintik, ada yang meseoplasma apa tadi? Melasma. Maaf ya. Lebar. Ada yang lebar. Betul. Saya ngebayangin dengan lasernya kumaha. Lasernya betul. Titik-titik gini. Titik-titik satu-satu. Nah, kalau misalnya geblek, gampang. Jadi kita gitu. Jadi kalau misalnya kayak bulat gini, kita ngelasernya garis merata seperti ini. Harus rapih kan? Nyeri merendok? Enggak sakit karena kita anestesi dulu biasanya teh. Oh. Connect lagi. Maaf guys, tadi ada telepon masuk. Sebentar ya. Jadi tadi tindakan lebih cepat itu laser. Betul. Ya? Tindakan yang paling cepat, yang paling bagus buat flek adalah laser. Laser itu bermacam-macam. Laser yang disarankan untuk flek hitam adalah laser NDIAC namanya. Namanya laser NDIAC. NDIAC. Kalau laser ini meninggalkan bekas nggak dok? Tidak meninggalkan. Beberapa laser yang meninggalkan bekas itu biasanya laser-laser yang disebut dengan fractional laser. Itu biasanya buat bopeng, buat bekas luka. Tapi ngilangin bekas 2 minggu sampai 3 minggu. Kalau dia udah ngelupas aman. Kalau misal kayak saya gini dok, butuh berapa kali laser? Jujur kalau yang beberapa kasus flek paling minimal di saya juga 4 sampai 6. Paling minimal 4 sampai 6. 4 sampai satu 6. Kali laser biayanya berapa dok? Ya sudah nanti dibawa aja lah ya. Saya di sini. Range-nya maksudnya? Range-nya standar itu biasanya 2 juta kalau di Sukabumi ya. Sekali datang? 4 kali. Untuk 4 kali datang? 4 kali. Oh 2 juta untuk 4 kali datang, berarti 1 kali datang cuma 500.000. Betul, standar kalau di Sukabumi. Enggak, soalnya saya pernah di sini agak mahal juga sih. 750 sampai 1 juta. Sekitar 1 juta. Nah, cuma jadi saya nggak jadi. Iya. Pertama nyeri gitu, yang kedua ya kalau 1 juta sekali berarti saya harus 4 juta merenya. Itu udah standar kalau di Bandung, Jakarta mungkin sekitar segitu. Kayaknya sayanya mah ngegeblek teh flekna. Betul. Itu namanya disebut dengan melasma. Yang ngegeblek itu melasma. Betul, buah 3 warna kalau itu. Setelah ini dok, kalau setelah di laser, nanti pakai apa? Betul. Sebelum di laser biasanya H-1 kita nggak boleh pakai krim malam. Habis beres laser itu nanti akan diberikan krim iritasi namanya. Jadi selama kita habis laser nggak boleh kosmetikan? Nggak boleh kosmetikan sehari sampai 2 hari ya. Nggak boleh krim-kriman dulu. Nggak boleh krim-kriman. Tapi wajib krim iritasi sama sunblock. Nanti dikasih sama dokternya. Betul. Itu udah pasti. Itu udah standar prosedural seperti itu. Aku ngebayanginnya ntar kita kayak orang cacar merendah. Nggak sama sekali. Oh gitu. Nah, jadi kalau habis laser flek itu kebayang saya laser plek gitu. Nanti jadi, kayak orang cacar. Enggak. Dikit sih dia agak merah-merah. Oh, tapi nanti jadi hitam nggak? Enggak. Biasa sih aman. Ada efek sampingnya? Efek samping memang itu yang disebut dengan HPI, hiperpigmentasi postinflamasi. Artinya apa? Ya gelap. Kalau misalkan energi yang terlalu besar kadang-kadang hitam. Karena itu proses. Nanti kumaha tuh kan? Betul dia. Proses pengaturan energi itu yang penting. Kan kita teh justru mau menghilangkan hitam. Kalau jadi hitam nanti gimana tuh? Betul sekali, karena itu harus hati-hati melakukan laser. Iya, kan dokternya kan saya biasanya selalu mulai dari dosis yang paling rendah. Itu selalu seperti itu. Oh iya. Tebih ke Daka Sukabumi ya. Biasa nganggo. Jadi sebelum apa tadi laser kan bisa krim dulu. Kalau krim bisa dokter dikirim. Bisa dikirim, tenang aja, bisa online. Medicine masih lama. Penyebab flek apa ya dok yang tadi bilang? Pertama dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu ada yang obat yang diminum, ya kan? Dari luar ada yang misalkan mulai dari penyebabnya itu adalah dari hormon, kemudian juga dari genetik. Dari luar biasanya paling sering matahari sama kosmetik. Berarti tadi saya matahari juga ya. Matahari hamil gitu ya. Tanpa panasan tetehnya. Tanpa panasan. Aduh, udah kumaha tuh dok nganter budak. Kalau misal udah laser flek menghilang, bagaimana perawatan selanjutnya? Apakah bisa timbul kembali? Iya, ini adalah pertanyaan bagus. Dia bisa timbul kembali pada saat kita tidak menjaganya dengan benar. Karena itu orang kalau sudah sekali kena flek, dia sangat rentan untuk timbul flek lagi. Wah, itu jadi meren kudu skincarean teh rutin gitunya. Betul, itu rutin. Dok, saya umur 9 tahun. Kehela. Mukanya ada flek hitam. Efek waktu umur 3 tahun dilap sama tisu basah itu. Oh, emang iya gitu? Yang pertama adalah itu nggak ada hubungan antara dilap tisu basah dengan flek hitam. Itu kemungkinan ada beberapa. Soalnya anak saya semuanya pakai dilap tisu basah. Enggak sih, sampai sekarang enggak. Jadi intinya adalah hal-hal seperti itu tidak berhubungan. Biasanya paling sering terjadi itu adalah akibat yang namanya genetik kuat banget. Kan usia 9 tahun. Dan itu kita nggak bisa pakai krim-krim yang aneh-aneh.
Saya biasanya kasih preparatnya vitamin C sih yang paling aman. Vitamin C-nya diminum. Serum sama dioles biasanya. Itu yang paling simpel, atau asam tranexamin. Kan usia masih 9 tahun. Tapi pasien saya ada yang paling muda 10 tahun saya laser juga aman-aman aja. Dok, gitu, kalau vitamin C itu fungsinya apa aja sih? Oke, vitamin C itu satu, fungsinya adalah untuk merangsang kolagenisasi. Jadi sebenarnya saat kita udah minum vitamin C, kita nggak perlu minum kolagen sebenarnya, kalau saya pribadi memilih itu. Kedua itu adalah vitamin C itu dia bisa merangsang antioksidan dalam tubuh sendiri. Sehingga ketika kita lagi lemas, sakit, saat minum vitamin C, antioksidannya meningkat, jadi nggak gampang lemas. Yang ketiga, dia baru memiliki efek untuk mencerahkan. Nah, apakah vitamin C-nya itu bisa misal kayak minum apa sih, Sonsi, apa sih? Estersi. Yang kayak gitu-gitu. Carilah vitamin C yang sifatnya lebih aman di lambung, yang sifatnya slow release. Estersi dia slow release ada. Kalau teman-teman suka banyak suntik vitamin C itu gimana? Betul, saya juga ada. Yang pertama adalah tidak boleh dilakukan secara tidak teratur. Nggak boleh. Karena harus terkontrol. Jadi nggak boleh sekarang suntik, minggu depan enggak, bulan depan suntik lagi. Bukan, artinya adalah satu, nggak boleh nggak ada dokternya karena tidak terkontrol. Nggak boleh sendiri. Nggak boleh sendiri, karena banyak banget yang sendiri. Oh ya? Beli di online, dia suntik sendiri. Waduh, banget pisan. Seperti itu. Coba kita lihat lagi. Dok, kalau melasma habis di laser bisa balik lagi Kak? Tadi udah dibilang bisa ya. Bisa Tete banget. ada di Sukabumi, di Bandung. Tete, saya lagi di kantor saya nih di Bandung. Dokternya yang datang ke Bandung, dokter datang ke kantor. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi kah? Udah. Kang Rizal nonton itu mau nanya apa? Penyebab flek udah. Kayaknya saya nge-flag ngejeblak itu melasma. Itu yang ngejeblak itu paling berarti mudah. dokter mudah. Enggak, maksudnya paling mudah. Betul, lebih mudah ngejeblak daripada yang bintik-bintik. Pengalaman saya. 4 kali kelar pengalaman saya untuk melasma, tapi yang bintik-bintik lumayan repot. Gitu. Ya. Oke, apa lagi? Suntik vitamin C itu bedanya sama minum-minum itu apa, Dok? Betul. Jadi yang paling pertama gini, bahwa kita hanya bisa menyerap sebenarnya vitamin C itu 125 mg. Kayak gitu. Saya harus bilang bahwa secara penelitiannya suntik vitamin C itu tidak ada untuk memutihkan. Saya harus kasih tahu. Emang ada ya yang bisa memutihkan? Penelitiannya tidak ada. Oh iya. Artinya tidak dikuat. Tapi saya masih melakukan, kenapa? Secara empirik atau secara pengalaman terbukti. Gue cuma pengen kasih tahu nih ya. Ini dia memang jambangan, tapi mukanya mulus banget, Bo. Gitu. Jadi sebenarnya saya selalu bilang bahwa secara bukti tidak ada. Secara penelitiannya tidak memutihkan, tapi pada kenyataannya mencerahkan. Beberapa pasien, beberapa pengalaman teman sejawat itu bisa mencerahkan dan memutihkan. Bisa buat ibu hamil? Nggak bisa. Ibu melahirkan? Jangan di atas 6 bulan. Aku jangan dulu. Emang orangnya nggak berani suntik, Dok. Jadi saya memang nggak suka disuntik, jadi suka disuntik dompetnya doang. Pokoknya nunggu skincare tadi ini semoga cocok di kulitku dan terjangkau. Amin. Terus tadi tuh apa ya? Untuk suntik vitamin C bagusnya berapa kali? Suntik vitamin C kalau saya biasanya per 1 minggu sekali. Awal bulan. Disuntiknya di mana, Dok? Suntiknya biasanya di sini. Cuman jujur saya jarang suntik, saya biasanya infus. Aduh. Karena apa infus? Karena lebih aman. Kalau ada efek samping terjadi, kalau misalnya pasiennya nggak kuat lambungnya, itu ketahuan karena dosisnya pelan-pelan. Aduh, Dok, saya mah wani suntik nih. Gitu. Aduh, gimana tuh? Jerawat bopeng. Bekas-bekas jerawat atau bopeng gimana caranya ya? Bekas jerawat atau bopeng maka diperlukan disebut dengan laser bopeng. Kita gunakan biasanya laser fraksional, bisa dengan derma roller. Kalau untuk krim atau derma produk, derma roller itu artinya adalah kalau searching di YouTube itu ada yang kayak alat yang sini yang buat kayak berdarah yang ada jarum-jarumnya. Tujuan utamanya adalah untuk ngerangsang regenerasi kulit kita. Nanti lurus lagi gitu. Nanti lurus lagi. Tapi lama ya, Dok? Ya, jadi kayak ketok magic. Lama. Lumayan butuh waktu, betul. Tapi itu di setiap klinik ada. Itu bisa ada. Namanya apa tadi? Derma roller. Itu yang standar. Derma roller. Kalau yang bagusnya adalah laser fraksional biasanya. Terus, Dok, kan sering baca tuh sering lihat juga di TV artis-artis setrika wajah, betul. Sulam benang, itu sulam setrika. benang. Sulam bedak. Itu teh
apa tadi setrika wajah itu seberapa efektifnya? Betul. Kan? Satu adalah setrika wajah itu banyak versinya. Ada yang bilang setrika wajah itu dia pakai HIFU namanya buat meniruskan. Ada yang bilang setrika wajah itu dia pakai HF sama buat mengencangkan. Ada yang bilang setrika wajah itu pakai beberapa alat untuk mengglowingkan, itu ada. Jadi definisinya setrika wajah itu banyak banget. Butuh banyak waktu ini mah. Gitu. Terus yang berikutnya adanya sulam bedak ya. Sulam bedak itu biasanya dilakukan kita dengan menggunakan serum yang dibantu oleh alat seperti dermal roller dengan jarum terkecil seperti itu. Kebayangnya tehnya kalau perawat-perawatan teh nyerinya? Insya Allah nggak teh. Karena semuanya dianestesi teh. Oh gitu. Mungkin karena saya memang nggak make upan, juga bukan orang yang suka ke salon, nggak pernah perawatan apa-apa. Ya sekarang ini saya sedang rutin CTMP aja gitu. Jadi CTMP. Oh itu. Apa cleansing, toner, moisturizing, sama P-nya apa ya? Protektor, sun protection itu aja sih yang sekarang lagi saya rutinin. Dan untuk kosmetik ini menurut saya sih harus istiqomahnya loh. Harus istiqomah, betul. Karena kalau misal kita selang-seling mainnya anggerwe gitu ya. Anggerwe. Nah ini saya udah mulai istiqomah nih karena kemarin pas abis lahiran itu dia kelihatan jelas banget. Ini udah mending lah ya, udah agak tipis tapi masih tetap ada. Dan memang agak lama ya dok. Agak lama hilang. Karena jujur pakai laser pun butuh waktu lama, apalagi dia menggunakan skincare yang dia nggak punya zat aktif yang kuat untuk menahan flek hitam. Nah kalau misal tadi ya kata dokter kalau misal energinya berlebih bisa jadi hitam. Betul. Harus di gimana ya nanti? Makanya kan harus di laser lagi tapi dengan energi yang lebih rendah. Karena itu kalau melakukan harus hati-hati banget. Oh, tapi kalau misal kita udah laser kita cuci muka seperti biasa? Oh nggak masalah, boleh. Sakit? Enggak. Nggak sakit sama sekali. Itu selama perawatan berarti kita jangan dulu ada acara-acara merenya dan sehari sampai 2 hari sih kalau saya biasanya. Tapi kan bopeng-bopeng enggak? Oh enggak akan bopeng sama sekali. Enggak hitam-hitam gitu enggak? Enggak hitam. Takutnya kalau misal ya kalau saya kan mungkin ngisi seminar atau apa gitu. Insya Allah sih enggak sih. Masih bisa ya? Hanya sehari 2 hari. Hanya sehari 2 hari. Masa-masa kita penyesuaian. Masa penyesuaian. Dapat krim apa aja tuh? Biasanya kalau standar sih krim malam sabun, serum sama pembersih. Untuk iritasi tadi. Iya, betul, iritasi. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Ini kayaknya istri saya udah manggil. Udah ya? Sudah ya, nanti jangan kayaknya, lupa. Sementara itu dulu. Itu dulu. Istri saya sudah memanggil. Iya, udah dipanggil terus. Mana bayi saya ya? Mana bayi juga, oke. Tadi dititipin. Itu dulu sharing kita hari ini. Nanti kebetulan kalau dokter jalan-jalan lagi dan ketemu lagi kita bisa live lagi. Kalau dokternya Medizain itu jauh di Brunei, jadi belum bisa live. Kebetulan, alhamdulillah rezeki banget hari ini kita bisa live sama Dokter Meds. Bisa ikutin Facebooknya apa dok? Betul, Muhammad Rahmatullah dalam kurung Dokter Meds. YouTube-nya, Instagramnya sama semua. Namanya sama semua. DOK, ada YouTube-nya juga dok? Ada dong. Apa isinya? DOK TRMTZ itu banyak edukasi tentang kecantikan nanti semuanya. subscribe. Oke, subscribe. Itu aja dulu live kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton. Terima kasih semuanya. Salam saya Dr. Meds. Salam sehat, bahagia dan sejahtera. Saya Dini Fitria. Saya Dr. Meds. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas